Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas dari kelas 2D Pendidikan Jasmani NPM 19219113. Di sini saya akan menganalisis sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP dalam pembelajaran telaah kurikulum Penjas Pendidikan Jasmani. Yang saya buat yaitu Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Mata pelajaran yaitu PJOK kelas 10 semester Gansal. Materi pokok yaitu senam lantai yaitu roll depan, alokasi waktunya 2 kali 30 menit. Di sini saya ada kompetisi inti. Yang pertama, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta merupakan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang kedua, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangannya dan dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan sesuai kaidah keilmuan. Tujuan pembelajaran senam lantai ini adalah yang pertama, menganalisis gerakan guling depan, awalan, jongkok, dan sikap awalan, serta melakukan dan sikap akhir. Yang kedua, menganalisis gerakan guling depan, awalan, berdiri, sikap awalan saat melakukan, dan sikap akhir. Yang ketiga, mempraktekkan gerakan guling depan, awalan, jongkok, dan sikap awalan saat melakukan dan sikap akhir. Yang keempat, mempraktekkan gerakan guling depan, awalan, berdiri, dan sikap awalan saat melakukan dan sikap akhir. Yang terakhir yaitu kelima, dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama melalui pembelajaran PJOK sehingga peserta didik dapat mengembangkan sikap, kerjasama, dan tanggung jawab. Cara melakukan guling depan, awalan, jongkok. Yang pertama, mula-mula sikap ke jongkok, kedua kaki rapat letakkan lutut ke dada, kedua tangan menempuh di depan ujung-ujung kaki kira-kira 40 cm. Yang kedua, bengkokkan kedua tangan, letakkan punduk pada matras dengan menundukkan kepala dagu sampai ke dada. Yang ketiga yaitu lanjutan dengan melakukan gerakan berguling ke depan. Ketika punggung menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Cara melakukan guling depan, awalan, berdiri. Yang pertama, cara melakukan sikap berdiri dengan kedua kaki rapat. Yang kedua, kemudian jongkok, kedua tumit diangkat. Yang ketiga, kedua lengan lurus, dan kedua telapak tangan bertumpu pada matras. Yang keempat yaitu angkat panggung ke atas hingga lutut lurus. Yang kelima, kemudian bengkokkan siku ke samping dan masukkan kepala di antara tangan kedua tangan hingga pundak menempel pada matras. Yang keenam, doronglah pinggul hingga badan mengguling
segera lipat dan peluk lutut dengan kedua tangan. Materi yang kedua yaitu materi pembelajaran remedial, yaitu pembelajaran variasi gerak guling depan. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran pengayaan, yaitu menganalisis variasi gerakan guling depan. Materi disajikan secara lengkap. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran, yaitu ada pendekatan pola gerak dominal. Yang kedua metode pembelajaran yaitu metode pembelajaran progresif dan pola gerak dominan, yaitu penguasaan. Yang ada media, alat dan bahan dan sumber pembelajaran, yaitu video pembelajaran tentang gerakan guling depan awalan jongkok dan guling depan awalan berdiri. Bisa lihat dari YouTube atau grup Google Class Meeting. Yaitu yang kedua ada alat, yaitu matras. Sumber pembelajaran yaitu buku mata pelajaran PJOK SMA kelas 10 kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, model bahan ajar, internet, sumber lainnya yang relevan. Adapun langkah-langkah pembelajaran pertemuan ke-1 yaitu 2 kali 30 menit alokasi waktunya. Kegiatan pendahuluan yaitu guru orientasi melakukan pembukaan dalam salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua mengabsen kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, baik melalui WhatsApp grup kelas. Saat ini sedang pandemi, jadi bisa melalui WA grup kelas masing-masing, atau kalau sedang offline bisa menggunakan kertas lembar di sebuah kelas atau di lapangan dipraktekannya. Yang ketiga menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam menguasai kegiatan pembelajaran. Alokasi waktunya 10 menit. Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitan dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Adapun motivasi memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran yang akan dipelajari, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, pemberian acuan, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, menyampaikan garis besar cakupan materi, menyampaikan metode pembelajaran dan teknik penilai yang dia akan digunakan. Sintek mode pembelajaran atau discovery learning, kegiatan pembelajaran yaitu stimulasi pembelajaran rangsangan. Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memuaskan perhatian pada topik pembelajaran gerakan guling depan awalan jongkok dan gerakan guling depan awalan berdiri dengan cara mengawati peserta didik dan guru-guru bersama-sama mengamati video tentang gerakan guling dan awal jongkok dan gerakan guling depan awalan berdiri dengan link yang sudah saya share-kan di WA grup kelas masing-masing. Problem statement atau pertanyaan identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan video yang disajikan. Peserta didik diminta menganalisis hasil pengamatan dan mencatat fakta-fakta yang dikumpulkan serta menjawab pertanyaan. Pendidik peserta didik untuk menanyakan hal-hal belum dipakai berdasarkan hasil pengamatan dan video.
data pengumpulan. Peserta didik mengumpulkan berbagai informasi yang dapat mendukung jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik dari buku paket maupun sumber lainnya seperti mempraktekkan. Peserta didik diminta untuk mempraktekkan gerakan guling depan awalan jongkok, guling depan awalan berdiri sesuai dengan informasi yang dapat didapatkan dari internet maupun sumber yang lainnya. Peserta didik merekam dari kegiatan tersebut yang nantinya hasil rekaman dikirim melalui grup WhatsApp. Pengolahan data pendidik mendorong pendidik acara aktif terlibat dalam menganalisis gerakan guling depan awalan jongkok dan gerakan guling depan awalan berdiri. Pembuktian atau video, peserta didik memaparkan hasil analisis tentang gerakan guling depan awalan jongkok dan gerakan guling depan awalan berdiri yang benar sesuai fakta dan rangka pembuktian. Menarik kesimpulan, peserta didik menyampaikan hasil analisis berupa kesimpulan berdasar hasil analisis secara lisan, tertulis. Media lainnya mengembangkan sikap jujur, teliti, kemampuan berpikir sistematis, mempresentasikan hasil analisis secara individual tentang gerakan guling depan awalan jongkok dan guling depan awalan berdiri. Kegiatan penutup yaitu 10 menit. Peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Sekian dari pemaparan materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.